Menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Oleh. Panik si Roy Suryo ya, kayaknya aku masuk lagi nih. 4 nama yang berpotensi dicerat pidana. Amin Rais ketakutan dan menjilat ludah sendiri. Kemarin teriak menuduh ijazah Jokowi palsu, selalu menyerang Jokowi. Sekarang pada saat Jokowi akan melaporkan pembuat fitnah ijazah palsu, Amin Rais sok-sokan mendukung Jokowi. Katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tapi pemberani. Karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum, dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Wah, tumben banget nih muji-muji. Takut ya? Takut kena ya? Takut juga pakai baju Shopee ya? Tumben muji-muji. Biasanya mojokin terus, tapi sekarang setelah Pak Jokowi mau melaporkan ini, mau membawa masalah ini ke jalur hukum, kok sekarang malah muji-muji? Ya baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sini Roy Suryo ya lagi menjelaskan ya kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Namun ya kan disekak oleh pendukung Pak Jokowi yang selalu membela Pak Jokowi mati-matian ya kan guys. Nah di sini Roy Suryo sadar kayaknya ya kan, kalau Roy Suryo ini yang dilaporkan akan dilaporkan oleh Pak Jokowi, salah satu orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Maka ya Roy Suryo ini udah ya kebayang gitu ya kan. Dulu kan pernah masuk juga ya, sekarang ini lagi membayangkan, waduh gimana rasanya di sel lagi itu. Oke lah, kita lihat nih debat sengit ya antara pendukung Pak Jokowi, pembela Pak Jokowi dengan si Roy Panci. Ini dia videonya. Panik si Roy Suryo ya, kayaknya aku masuk lagi nih. Dalam pikiran Roy Suryo pasti ya kan, tapi ya berusaha untuk membela diri lah ya. Kita dengar Rismon yang nggak berani datang kemarin, nggak berani datang ke rumah Pak Jokowi, si Rismon ya. Aduh, benar disuruh berhenti. Jadi bagaimana ya? Ya harus dilaporkan gitu ya kan. Padahal ya Pak Jokowi sudah bilang ya ijazahnya asli dan mengundang teman-temannya Pak Jokowi waktu kuliah gitu ya. Pernah juga ya kan menyebut nama dosennya ya, dosen pembimbing beliau waktu masih jadi presiden ya. Jadi apalagi gitu ya kan. Ya, jadi mereka ini seolah-olah gimana ya kan, semakin Pak Jokowi ya memberitahu ya kalau ini loh teman aku waktu kuliah gitu ya kan, ini loh dosen aku waktu kuliah. Tapi mereka ini nggak bisa nanggep gitu ya, atau ya nggak mau tahu gitu ya kan, ya asalkan ijazah palsu. Ayo kita duduk Jokowi dengan memakai ijazah palsu ya. Sekarang mereka ini sudah nggak bisa dihentikan ya, jadi ya Pak Jokowi mau bagaimana lagi ya, tempuh ataupun laporkan mereka. Roy Suryo ya, Rismon ya, siapa Rizal, siapa Padillah kah, nggak tahu lah namanya ya kan, Dokter Tipu, pokoknya konco-konconya pasti akan masuk. Setelah itu beranikah ada orang yang keluar ijazah palsu lagi? Kita lihat aja nanti ya kan guys. Oke. Akhirnya ya kita kaji secara hukum. Oke. Jadi panjang guys, rame-rame bahas soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Sepertinya kali ini kuasa hukum Jokowi tinggal menunggu titah, tinggal menunggu perintah dari Jokowi apakah ini akan dilaporkan ke Baris Krim Polri atau tidak. Karena mereka sudah mengumpulkan alat bukti, berkas, dokumen, sampai keterangan saksi yang hampir rampung. 95%. Tak hanya itu, mereka mengantongi 4 nama yang berpotensi dicerat pidana terkait dengan tudingan ijazah Jokowi. Kita nantikan bersama seperti apa, karena pada tahun 2022 sudah ada 1 nama yang ditangkap dikenakan pasal Undang-Undang ITE dan divonis 6 tahun penjara karena tudingan ijazah Jokowi. Jadi kalau merasa mengklaim punya bukti, ya dibuka di pengadilan. Mantap. Ada yang tahu 4 nama ini siapa aja? 99%. Amin Rais ketakutan dan menjilat ludah sendiri. Kemarin teriak menuduh ijazah Jokowi palsu, selalu menyerang Jokowi. Sekarang pada saat Jokowi akan melaporkan pembuat fitnah ijazah palsu,
Amin Rais sok-sokan mendukung Jokowi. Amin Rais berkata, dia mendukung Jokowi untuk menyuruh lawyersnya melaporkan para pembuat fitnah supaya para pembuat fitnah segera ditangkap dan masuk bui. Nah, gimana nih? Kemarin Amin Rais juga teriak-teriak menuduh ijazah Jokowi palsu, menyerang Jokowi. Sekarang digertak sedikit oleh Pak Jokowi, langsung gemetar, berbalik arah mendukung Jokowi. Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tetapi pemberani. Karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Wah, tumben banget nih muji-muji. Takut ya? Takut kena ya? Takut juga pakai baju Shopee ya? Tumben muji-muji. Biasanya mau jokin terus, tapi sekarang setelah Pak Jokowi mau melaporkan ini, mau membawa masalah ini ke jalur hukum, kok sekarang malah muji-muji? Iya ya. Ayo lanjut Mbak. Isu ijazah palsu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi kalau menurut Titip sekali lah. Mbak, baiknya gimana ini? Apakah mau diakhiri aja isu ijazah palsu ini gimana? Coba himbauannya coba. Nah, mulai hari ini jangan lagi kita menuntut Jokowi supaya konkret, sungguh-sungguh. Iya. Nah, sekarang kita disuruh bersabar. Jokowi akan tunjukkan ijazah aslinya itu nanti sudah sampai ke pengadilan, ke ranah hukum. Tumben banget ya dia ngomong bener ya. Dah, tenan toh. Mbak Amin. Gawe ontran-ontran apa meneh, Mbak. Beh jan rumah aku. Towek ngono iki ra nyebut ya, Mbak. Kawan-kawan yang mungkin kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi dan keluarga. Meminta Setelah maaf. membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget. Enak sekali. Harus penjara Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak. Di penjara. Bapak harus berani di penjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bukan minta maaf doang. Kecuali Bapak nggak menuduh, Bapak bertanya. Bapak kan sudah menuduh, teriak-teriak Jokowi jelas ijazah palsu, 1000 miliar persen ijazahnya palsu, bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Egu Sujana bilang apa? Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan ijazahnya, penakut dia. Jelas ini ijazahnya palsu. Terus minta maaf gitu. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli cuma minta maaf. Ini bisa, pendidikan ya. yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini ya, sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli, gampang minta maaf aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Penjara, kamu harus dipenjara. Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja. Kalian harus dipenjara. Saat ini kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Main kasar. Si Udin, Udin, mantan Tompel, HTI ya. dan Mantan pengacara HTI. Rizik. Kali ini ya kan, Wak Udin ini bilang kalau saya lihat Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat secara hukum melalui kuasa hukumnya. Aduh Din, kau ini pandai kali mutar balikkan cakap ya kan? Iya. Oh bilang kan, Pak Jokowi main kasarnya di mana Din? Ngancam rakyat yang mana yang diancam? Bapak Joko Widodo, ya kan?
melalui kuasa hukumnya ingin menuntut balik orang yang memfitnah dia, itu bukan pengancaman, Den. Itu mencari ya keadilan. Ente bisa aja, ya kan? Kenapa? Takut kau? Takut lah. Tanya, Din. Panik Kalau pokoknya kita semuanya. penakut, jangan sok berani, sok paten. Semuanya pokoknya panik ya. Itu dibilang dia. Kedua, mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules. Aduh, Wak Udin, Wak Udin. Wak Udin, Hercules datang itu silaturahmi. Nggak ada Hercules ngancam. Ya, dia datang ke rumah Pak Jokowi bersilaturahmi dalam rangka hari raya. Sama kayak kalian, kelompok kau itu datang rame-rame menggeruduk rumah Pak Jokowi dengan alasan silaturahmi. Kalian aja boleh, masa Hercules? Ya, nggak boleh datang ke rumah Pak Jokowi. Tuh dibilang si Udin lagi, apa kepentingannya Hercules datang ke situ? Udah aku bilang tadi, ya silaturahmi. Tuh dia bilang, dia bukan kuasa hukum, dia tidak punya wewenang untuk bertindak atas nama Jokowi. Memang dia bukan kuasa hukum Pak Jokowi, dia kawan Pak Jokowi. Ya, dia juga tidak mengatasnamakan Pak Jokowi. Orang datang silaturahmi. Jangan goyang kali kau, Den. Tuh dibilang si Udin lagi, sudah ada kuasa hukum Jokowi. Ya, memang udah ada lah. Hercules itu datang, sekali aku bilang sama kau, Hercules itu datang cuma silaturahmi. Jadi nggak usah goyang kali. Kau bilang lagi, kalau Jokowi merasa tidak aman, terancam karena ada massa yang datang, kan ada pihak kepolisian. Ada, kau tengok. Ya, Pak Jokowi itu takut, merasa tidak aman, merasa terancam. Nggak ada, Den. Jokowi bukan penakut, bukan kucing kurap kayak kau. Ada, kau tengok, pihak kepolisian rame-rame datang menjaga Pak Jokowi di rumahnya. Nggak ada, Den. Nggak ada. Malah kalian yang datang menggeruduk rumah Pak Jokowi itu, ya kan diterima dengan baik. Jadi kalau kau bilang Pak Jokowi akan merasa terancam, merasa tidak aman, salah orang kau, Den. Ini presiden nih, mantan presiden. Oh, dibilang dia lagi, kenapa sekarang Hercules membuat narasi membuat gaduh? Narasi yang mana yang bikin gaduh? Bukannya kalian yang selalu bikin narasi bikin gaduh? Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Hercules cuman bilang, wartawan bertanya sama Hercules, ya masalah ijazah Pak Jokowi. Hercules cuman bilang jangan bikin gaduh. Dah, habis itu kau putar balikkan pula perkataan seolah-olah Hercules ya kan membuat narasi membuat gaduh. Udah lah Wak Udin, semua orang udah tahu kebenarannya. Nggak usah kau pandai kali bersilat lidah. Terus kau bilang lagi kan, muncung kau tuh, taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu selesai. Enak kali kau bercakap. Ya, kau yang nuduh Pak Jokowi ijazah palsu. Kau yang buktikan. Kok enak kali kau nyuruh Pak Jokowi, ya kan? Letakkan ijazah aslinya, selesai. Emangnya kau pikir kalau diletakkan pun ijazah asli Pak Jokowi selesai? Nggak akan selesai. Karena kemauan kalian bukan masalah ijazah. Kemauan kau itu terutama, ya kan, ingin menjadikan negara kita ini ribut, chaos. Habis itu kalian lah. Tahu lah kita itu mau ngapain. Jadi kau jangan mimpi membuat negara Republik Indonesia ini menjadi negara khilafah. Sekali aku bilang sama kau, Den, ya, kalau penakut gak usah sok berani kau, Den. Itu baru Hercules yang datang, udah menggeletar kau. Aduh. Baik, kalau kita lihat sekarang ini para penyebar berita bohong tentang ijazah palsunya Pak Jokowi sudah mulai ketar-ketir ya kan guys. Karena kalau kita lihat si Amin Rais juga yang dulu biasanya ikut-ikutan yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, sekarang malah memuji Pak Jokowi. Ya, tumben-tumbenan aja gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat juga si siapa namanya? Si Roy Panci sudah mulai panik dan sudah terbayang kayaknya gimana rasanya hidup di dalam bui ya kan, di dalam penjara. Karena kemarin kan pernah di penjara juga karena ya masalah dengan Pak Jokowi juga. Parah lah, udah beberapa nama sudah dikantongi untuk dilaporkan Pak Jokowi. Tinggal tunggu harinya aja. Ya, tinggal tunggu harinya aja. Dan bisa bertambah gitu. Ya, aku harap mungkin si Roy Panci, Dr. Tifu, Egy Sujana, Rismon, dan ya banyak lagi ya guys. Kalau Refli Harun gimana Bang? Refli Harun kebetulan
Dia nggak mau ikut-ikutan kalau sudah Pak Jokowi mau melaporkan. Kita nggak pernah lihat ya. Oke guys, apapun tanggapan kalian tentang video ini, tentang mereka-mereka yang pura-pura sok baik ya setelah Pak Jokowi ingin melaporkan ataupun membawa ya isu ijazah palsu ini karena hukum. Guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.